bersama baca nyaring dan cerita di depan. Nanti yang akan dilaksanakan secara tatap muka dan secara maya. Tatap mukanya nanti yaitu di perpustakaan, ya, itu nanti programnya wali kelas bersama dengan anak-anak di kelasnya masing-masing, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, yang nanti akan dilaksanakan di tahun ajaran baru. Nah, kemudian untuk anak-anak kelas 6 ini itu nanti sudah ke SMP, tetapi tidak untuk kemungkinan ketika saya nanti memasukkan buku-buku nanti yang muatannya di SMP, anak-anak tetap bisa mengakses sebagai sarana belajar anak-anak di rumah, begitu, ya. Untuk yang itu yang untuk library-nya ya, untuk tatap maya. Yang untuk perpustakaan di sini kan secara tatap muka melalui murid. Nanti dibantu dengan Bu Ana selaku kepala perpustakaan yang ada di sekolah, gitu. Untuk tatap maya ya nanti lewat web atau situs yang saya buat, itu namanya e-library, ya, e-library SD Negeri Sumbersari 03. Nanti caranya bagaimana? Nanti caranya Bapak Ibu ya mendampingi anak-anak di rumah itu membaca. Tapi di sini tidak hanya membaca saja. Anak-anak kelas 6 kemarin sudah saya libatkan untuk membaca nyaring. Bagaimana kemarin untuk baca nyaringnya? Baca sama-sama dengan waktu yang bersamaan, ya, tapi dengan diatur tempo, ya, dengan intonasi, dengan lafal, dan dengan ekspresi. Ya, masih ingat nggak? Ya, perpustakaan kemarin. Kalau lupa nanti bisa buka di YouTube-nya, ya, karena sudah diunggah di YouTube kemarin, gitu, ya. Itu nanti yang punya adik-adik di sini, ya, kelas 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tidak hanya adik, tapi saudara, ya, yang masih sekolah di sini. Nanti di rumah bisa didampingi, ya. Yang belum lancar membaca bisa diajari, begitu, oke? Walaupun di rumah bisa dilaksanakan, tidak hanya terbatas di sekolah, begitu, ya. Nah, caranya nanti Bapak Ibu yang pertama itu nanti buka Google, ya. Google nanti di sini bisa searching portofolio Gita Antara Mawati, ya. Ini nanti kemudian sudah muncul, ya, yang paling atas itu portofolio digital CGP Antara Mawati. Yang bawahnya di sini ada e-library, ya. Jadi sudah muncul di pencarian. Nanti buka yang kalau mau baca langsung di e-library-nya sini, ya. Kalau mau mengenal yang lain, ada aksi nyata dari anak-anak, ya, itu nanti bukanya di yang atas, ya. Ada beberapa nanti buka yang bawah ini, ya, yang e-library-nya. Itu artinya itu perpustakaan digital, gitu. Nah, ini literasi digital sekolah. Ini nanti bisa dibuka menunya di sini, ya. Nanti klik gambarnya library bisa diklik, ini juga muncul, diklik yang sini juga muncul, ya. Ini di sini adalah rak buku, ya, yang bisa anak-anak baca. Kebetulan saya unggah apa ini baru sekitar 30, ya, tapi nanti dalam proses itu nanti akan saya lengkapi buku-buku untuk perpustakaan digital ini, gitu. Oke, ini contoh misal buka 1 di sini ada buku pendidikan wadah gerakan. Ya, ini tidak usah download, ya, langsung nanti muncul view atau tampak dari buku tersebut. Tampilannya seperti ini, masih bisa dibuka. Nah, gitu, ya. Seperti membaca buku biasa. Ya. Kalau biasa berapa pengembang itu download, ya ini nggak usah download, nanti langsung gitu. Ini nanti anak-anak bersama orang tua di rumah baca bersama. Ya, ini di sini pengennya itu ada komunikasi, interaksi antara anak dan orang tua belajar bareng. Yang ini ketika buka ini di rumah, begitu. Nah, setelah baca ini apa yang harus dilakukan? Ya, nanti Bapak Ibu dalam dampingi muridnya, anaknya, itu nanti kembali ke sini. Nih, di sini ada tulisan bagi murid SD Negeri Sumbersari 3 yang sudah membaca buku di e-library,
silakan mengisi daftar hadir. Berarti supaya nanti bapak ibu guru di sini bisa ngecek, karena ini bisa diakses siapapun, begitu. Oke. Kemudian juga sebagai untuk monitoring ya, supaya nanti ada progresnya. Oh bulan ini nanti yang baca siapa aja. Nanti bapak ibu di rumah nanti benar-benar bertanggung jawab mendampingi orang tua apa enggak, itu sudah bisa dicek di sini. Gitu. Ya. Nanti diisi daftar hadirnya. Nah, namanya siapa gitu ya. Nah, ini nama lengkapnya diisi bersama siapa. Contoh misalnya di sini. Coba Naim ya, sama Naim. Banyak kan ya. Kemudian kelasnya berapa? Nomor di sini kelas 6. Kemudian waktu tanggal membaca hari ini misal hari Kamis. Kemudian tanggalnya 8 Juni tahun 2023. Kemudian judul buku yang dibaca atau di sini kewarganegaraan atau PKN gitu ya. Itu PKN kelas 6. Isi buku yang dibaca misalnya di situ anak-anak membaca tentang materi apa, hak dan kewajiban. Okay. Nanti bisa dikembangkan isinya, tidak hanya judulnya saja, ya. Misalkan tentang hak dan kewajiban itu apa, nanti dijelaskan di sini atau 1 kalimat 2 kalimat boleh, ya. Berarti nanti bisa ngecek kok anak-anak benar membaca dan isinya tahu yang dibaca itu apa, gitu. Okay. Terus terakhir itu laporannya submit, ya. Submit itu untuk ngirim datanya. Oh halaman bukunya kelewatan. Nah, kalau tidak diisi tidak bisa. Misalkan di sini yang diisi adalah halaman 10 gitu. Terus terakhir submit. Nah, ini berarti anak-anak sudah laporan membaca di rumah, begitu. Oke. Nah, ini juga responnya. Kalau sudah tulis berarti sudah terkirim. Begitu, oke. Yang mau tahu ya, ini tak buka. Nah, contoh bacanya gimana? Ya, tak buka dulu ya, sudah. Di sini kemarin ini contoh kemarin yang bersama anak-anak di kelas 6 ini yang baca di perpustakaan. Ini contoh judul buku yang dibaca kemarin itu Pahlawan Sampah Elektronik, gitu ya.
Saya nggak tahu speaker itu lupa. Dia harus berat. Ini yang kerusakan kemarin ya, salah satunya itu ekspresi baca nyaringnya. Di akhir itu nanti ada sesi tanya jawab dengan anak tentang baca yang buku yang dibaca itu, apakah anak sudah memahami buku yang mereka baca begitu. Karena di sini dengan pemahaman, dengan ekspresi yang dilakukan oleh siswa bisa memahami buku yang mereka baca gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paling nanti ngetiknya itu ya Bu ya, caranya itu nanti anak-anak yang lebih mahir gitu ya. Bisa ya. Kalau tampilan di HP berbeda Bu dengan yang di laptop. Kalau di HP itu nanti di pojok kanan atas itu nanti ada strap itu nanti tinggal diklik-klik gitu. Itu nanti berbeda. Tapi untuk anak kelas 6 sudah kemarin sudah praktik, jadi sudah paham. Di sini hanya menekankan peran Bapak Ibu nanti ketika anak-anak membaca ini di rumah. Jadi yang praktek di sini tidak hanya anaknya, tetapi ibunya juga. Terutama ini nanti programnya sangat bagus untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Itu di situ anak-anak dan orang tua di rumah itu benar-benar praktek belajar bersama-sama. Untuk program posisinya sudah selesai, ini sudah cukup, tidak ada pertanyaan, berarti saya sudah paham semua gitu. Gitu, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada absen lagi, tak ambilkan dulu.